Saudara, pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut pihaknya akan menangkap buronan Harun Masiku dalam sepekan menuai kritik karena pernyataan itu justru memberikan peluang Harun berpindah tempat. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menyatakan pernyataan Alex terlalu detail terkait teknis pengejaran sehingga kontraproduktif. Zainur juga menyebut pernyataan itu akan membuat Harun mawas diri dan akan berpindah-pindah tempat persembunyian dalam upayanya meloloskan diri dari sergapan petugas KPK. Pernyataan tersebut justru bisa membahayakan operasi. Harun Masiku bisa mawas diri dan kemudian berpindah-pindah tempat persembunyian. Mungkin awal mulanya pernyataan Alexander Marwata ini untuk meyakinkan kepada publik mengenai keseriusan KPK. Tetapi ya dengan pernyataan yang disampaikan Alexander Marwata, publik justru semakin bertanya-tanya, apakah Alexander Marwata ini ingin menunjukkan transparansi kinerja KPK atau justru gitu ya memberi kesempatan kepada Harun Masiku untuk bereaksi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK. Di lain pihak, kuasa hukum Hasto Kristianto Patra M. Zen menilai pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata soal bisa menangkap Harun Masiku dalam seminggu merupakan hal yang tak lazim yang tak pernah dilakukan KPK di era sebelumnya. Patra meminta KPK jangan memainkan gimmick yang justru menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Pernyataan-pernyataan sedemikian tidak pernah ada sebelumnya dilakukan di era pimpinan KPK sebelumnya. Karena apa? Karena tentu saja proses penyidikan untuk menangkap buronan atau orang yang dalam daftar pencarian orang tentu dilakukan secara senyap, tentu dilakukan secara rahasia, dan juga terpenting adalah memang yang bersangkutan bisa ditangkap. Oleh karena itu, jangan menggunakan gimmick-gimmick yang tentu meresahkan dan menimbulkan pertanyaan kembali di masyarakat. Yang kedua, terkait dengan proses hukum terhadap Pak Hasto, perlu kami sampaikan bahwa selaku warga negara yang baik dan selaku warga negara, maka Pak Hasto akan tunduk dan patuh terhadap proses hukum yang dilakukan, tentu yang benar, tentu yang fair, tentu yang berdimensi keadilan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah bila dirinya menjanjikan bisa menangkap Harun Masiku hanya dalam waktu seminggu. Alex bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku yang sudah menjadi buron selama 4 tahun. Menurut Alex, ucapannya di DPR kala itu hanya ungkapan harapan. Saya kan bilang, semoga, ya kan semoga. Ya. Kalau saya bilang, ya kan harapan. Bukannya tahu posisinya di mana kalau itu penyidik itu. Biar itu menjadi tugas penyidik untuk mencari, kan gitu. Kalau sebagai pimpinan semoga dalam 1 minggu atau secepatnya itu bisa ditangkap, kan begitu. Kalau saya sekarang sebenarnya semoga besok tertangkap, nah sama saja kan itu harapan kita semuanya. Sebelumnya, usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 3 DPR hari Selasa lalu, Alex berharap Harun bisa tertangkap dalam waktu 1 minggu. Menurutnya, penyidik mungkin sudah mendapatkan informasi terkait keberadaan Harun. Mudah-mudahan saja dalam 1 minggu ketangkap. Mudah-mudahan, kata Alex seperti yang kami kutip dari laman kompas.com. Dibukanya kembali kasus buronan Harun Masiku dinilai mantan komisioner KPK Saud Situmorang sebagai suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan situasi politik saat ini. Apalagi usai Undang-Undang KPK direvisi, Saud bilang KPK sudah tak lagi independen. Jadi tolong semua masyarakat Indonesia memahami bahwa ini bukan peristiwa kemarin terjadi dan peristiwa yang sudah hampir lebih 4 tahun tiba-tiba saja menjadi sebuah isu yang menjadi perguncingan. Setelah Undang-Undang KPK itu diganti, Undang-Undang 19 2019 itu, Anda sulit mengatakan bahwa KPK itu independen. KPK itu disandera, diremut oleh seseorang dari luar untuk kemudian melakukan langkah-langkah kebijakan. Of course pintu masuknya adalah
kasus Harun Masiku. Tetapi most likely, analisis boleh salah, framing kita menunjukkan bahwa ini sangat naif kalau kita katakan tidak terkait dengan persoalan politik. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun yang merupakan kader PDIP saat itu mengikuti Pileg 2019. Ia kemudian diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang divonis 7 tahun penjara dan kini sudah bebas bersyarat. Tim Liputan, Kompas TV. Di sisi lain, staf Hasto Kristianto Kusnadi melaporkan penyidik KPK ke Komnas HAM atas dugaan tindakan intimidasi dan perampasan ponsel miliknya. Didampingi kuasa hukum, Kusnadi menyebut tindakan penyidik sewenang-wenang karena ponsel yang disita miliknya dan tidak berkaitan dengan pemeriksaan Hasto sebagai saksi kasus korupsi Harun Masiku. Yang ngasih HP bukannya itu, tapi malah digeledah. Saya nggak tahu, padahal saya nggak ada kaitannya dengan saksi. Dia bilang katanya Bapak minta HP ya saya kasih HP, tapi nggak sesuai yang diomongin sama Pak Rosa itu. Jadi yang di atas saya itu digeledah dan barangnya disita. Diintimidasi, dibentak-bentak. Banyak pokoknya saya dibentak-bentak, ditahan. Saya merasa dibohongin juga, katanya yang dipanggil Bapak itu ternyata enggak, sampai perdebatan di lantai 2 antara Bapak sama Pak Rosa. Kuasa hukum Hasto dan stafnya Roni Talapesi menyebut penyidik KPK turut menyita buku agenda DPP PDI Perjuangan yang dibawa Hasto dalam pemeriksaan. Roni mengatakan buku agenda itu berisi hal-hal strategis yang bersifat rahasia milik partai. Pertanyaannya, ada apa sebetulnya di balik ucapan Alexander Marwata yang akhirnya ia klarifikasi bahwa pihaknya hanya ungkapkan harapan Masiku bisa ditangkap dalam seminggu. Kami akan bahas ini bersama dengan mantan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi Praswat Nugraha. Mas Pras, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami kali ini. Walaupun sebetulnya sudah dikoreksi ya bahwa itu hanya harapan begitu. Apa yang Anda baca dari pernyataan dari Pak Alex ini? Ya, tentu saja bahwa ini kan sekali lagi ya kita diberikan harapan-harapan palsu. Jadi harus dilengkapi tuh, harapan itu jadinya palsu ketika kemudian kita melihat ini, memotret ini secara komprehensif bahwa sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun lamanya rakyat Indonesia, kita semua masyarakat diberikan harapan dan janji-janji palsu, setelah juga gimmick-gimmick informasi terkait dengan di mana sih keberadaan Masiku. Sebaiknya begini, KPK kan bukan lembaga entertainment ya, jadi tidak kemudian tidak pantas lah untuk kemudian memberikan harapan-harapan seperti ini kepada publik. Langsung saja segera tangkap, dan itu adalah tugas dia. Jadi tugas lembaga penegak hukum ya melakukan penegakan hukum itu. Jadi kalau misalnya kita kemudian hari ini kita ngomong 7 hari, besok enggak, itu harapannya, nanti besoknya lagi sudah, hari ini kita ngomong kita sudah ketahui keberadaannya, karena seperti yang kembali saya tegaskan berkali-kali, Mas, itu tidak pernah ada pimpinan lembaga penegak hukum atau petugas penegak hukum yang memberitahukan kepada halayak ramai bahwa seorang buronan yang sedang dia kejar itu sudah diketahui lokasinya. Apalagi dia kasih waktu 7 hari, artinya kan orang dikasih waktu 5 menit aja sudah bisa hilang kemana, jangankan ini 7 hari. Jadi bisa kita bayangkan bahwa maka secara tidak langsung Harun Masiku memiliki waktu 7 hari untuk berpindah tempat, karena tempat yang sekarang dia tempati itu sudah diketahui oleh KPK. Tapi saya coba pakai sudut pandang yang lain juga nih Mas Pras. Beliau sempat bilang lokasi persembunyian Harun ini sudah diketahui oleh penyidik, makanya dia bisa berharap 7 hari bisa ditangkap begitu. Ada harapan di sana. Sebetulnya kan kalau mau dipikir-pikir lagi ada optimisme yang coba ditumbuhkan begitu oleh pimpinan KPK. Menurut Anda tetap tidak lazim? Tidak lazim. Optimisme itu bukan seperti itu. Menumbuhkan optimisme itu harus dibuktikan dengan kenyataan.
Jadi jadi contoh aja pemberantasan korupsi bahwa hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya meski langit runtuh. Itu menurut saya omong kosong, bukan optimisme. Kalau memang mau ditegak-tegakkan, langsung saja tangkap. Tangkap, kalau mau ditetapkan tersangka tambahan, tetapkan tersangka tambahan. Jadi nggak perlulah kita berpanjang-panjang berpolemik di media sosial atau di berita dan lain-lain. Kita berdebat itu harapan, itu 7 hari, itu 8 hari, 10 hari, 1 bulan. Tangkap sekarang juga. Kalau mau ditetapkan tersangka tambahan, tetapkan tersangka tambahan sekarang juga. Kalau mau disita, digeledah, sita dan geledah sekarang juga. Soal nanti kemudian ada pihak-pihak yang merasa tidak memiliki cukup alat bukti, bahwa KPK melakukan kewenangan tidak sesuai dengan undang-undang dan lain-lain, itu ada ruang uji kita di pra-peradilan, ada ruang uji di Dewan Pengawas, ada ruang uji di Komnas HAM dan lain-lain ya, mungkin bisa kita tempuh. Tapi tugasnya KPK itu tidak men-create polemik di masyarakat, tapi melakukan penegakan hukum. Tapi sehingga kemudian kalau Anda menilai ini hal yang kontraproduktif begitu, apa implikasinya secara hukum? Ini kan udah kadung terjadi nih, udah terlanjur terucap begitu. Proses hukumnya akan berdampak seberapa jauh nanti? Walaupun kemudian sudah klarifikasi ya. Yang jelas kalau secara profesional kami penyidik di lapangan ketika kemudian sedang melakukan pengintaian terhadap buronan di satu lokasi tempat, lalu kemudian pimpinan kita di Jakarta itu menyampaikan bahwa kita sudah berada di lokasi itu. Yang pasti kita akan kehilangan TO-nya gitu loh, Mas. Jadi itu udah pasti satu tambah satu sama dengan 2, itu udah pasti kita akan kehilangan target operasi kita. Mengganggu Pasti, kinerja dari karena penyidik itu tadi maksudnya ya? Pasti terganggu kinerja penyidikan. Karena apa? Penyidikan ini kan sifatnya pro justisia dan harus kedap ya. Bahkan teman-teman penyidik itu tidak boleh memberikan statement di luar juru bicara, tidak boleh memberikan keterangan kepada pers dan lain-lain. Itu karena banyak hal-hal penyidikan itu yang sifatnya rahasia sampai dengan disampaikan di muka pengadilan nantinya. Karena takutnya penyampaian informasi ini akan merusak jalannya ritme penyidikan dan proses penyidikan serta proses pembuktian nanti di pengadilan. Itu. Oke, ini kan 4 tahun status Harun DPO, masih buron, sekarang dibuka lagi dan kemarin sudah sempat diperiksa namanya Pak Hasto Kristianto. Anda membacanya gimana? Apakah memang sesulit itu untuk mencari Harun Masiku dengan kasus ini? Saya pikir sih nggak sulit, tapi kemudian mau atau tidak mau KPK. Karena di tahun 2021 bulan April, bulan Maret itu kita bahkan tim pengejaran DPO, kebetulan saya masuk di dalam Satgas pengejaran Harun Masiku. Saya tidak masuk di dalam Satgas OTT-nya ya, Mas ya. Saya juga tidak masuk dalam Satgas penyidikannya, tapi saya masuk dalam Satgas pengejaran Harun Masiku. Di bulan Maret dan April itu kita sudah ketahui lokasinya saat itu. Tanpa harus berkoar-koar ke publik bahwa kita sudah harus ketahui. Dan akan segera kami lakukan penangkapan. Tapi sayangnya di bulan Mei kami dilakukan nonaktifan. Lalu di September kami diberhentikan dari KPK dengan alasan TWK. Nah, kondisi seperti ini kan sebenarnya membuktikan bahwa memang tidak serius KPK dalam melakukan proses penangkapan. Karena petugas-petugas yang seharusnya menangkap Harun Masiku justru malah saat itu dinonaktifkan dan diberhentikan. Silakan jawab oleh Saudara Firly Bahuri, mengapa itu dilakukan olehnya. Baiklah, Mas Pras, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami sore ini. Selamat sore ya Mas, salam untuk Anda. Selamat sore.